gengs, welcome to Membaca. Membahas macam-macam. Yes, sekarang perkenalan dulu ya, ini karena episode pertama gengs, tuh pertama perdana kita barengan sama aku di sini ada Enar dan Cucu. Yes. Oke. Nah, baca tentang apa sih Mas Cucu, bisa Itu dijelasin? program pertama kita dari Koremda ya. Dari kita untuk kita. Ini akan membahas macam-macam Yes. dari A sampai Z. Wah, jadi semuanya gengs. Bahkan kita mengundang dari pembicara dari penjuru dunia yang sangat terkenal Yes, itu loh. kita go internasional. Iya, betul sekali. Yes. Apa yo? Yes. Nah, Nah, kita di sini untuk program pertama kita ingatkan sama teman-teman yang lihat nih, jangan lupa subscribe. yes. Subscribe. Desa. Ilat Jawa ya. Iya, ilat Jawa. Nah, makanya Sorry. itu. Oke, jangan terlalu lama-lama. Kita langsung masuk saja ke tema kali ini. Oke. Lanjut. Nah, episode pertama kita pada hari ini Bacem yang tayang hari Sabtu ya toh. Kita akan menemani para teman-teman di rumah. Tema apa Mas Enar? Horor. Udah malam-malam lihat yang horor. Suara kucing. Itulah. Ada. Wah. Mulai suasananya mulai terasa agak Udah, berbeda ini ya. Saya merasakan panas ini. Iya. Ada sama. Iya. Gak ada kipas angin. Namanya mulai terasa beda ini, gengs. Udah, waduh. Nah, terlebih kita akan membahas horor dari kisah-kisah teman-teman kita yang sudah masuk lewat DM maupun lewat WA. Terus kita akan mengundang Pak Jika sebelum Yes. kita mulai. Sebagai narasumber ya nanti yang buat menjelaskan tentang ya hal segala macamnya lah. Oke, kita Tapi mulai. sebelumnya teman-teman pasti bertanya-tanya, Jika itu siapa toh? Nah. Nah, daripada langsung masih bingung untuk bertanya-tanya, langsung kita hadirkan saja. Tapi sebelumnya Jika. kita panggilkan Pak Jika dulu ya. Yes. Ditelepon dulu. Oh iya. Telepon dulu, Pak. Di belakang itu loh. Di belakang. Ternyata. Udah datang nggak Pak? Wow. Sudah dari tadi saya di sini. Ini sesurprise guys. Saya sudah dari tadi mendengarkan kalian Oh, berbincang-bincang soal ternyata. baca. Wah. Iya. Oke. Dipersilahkan. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya sampaikan tentang baca ini. Iya. Untuk yang pertama ya Pak, Bagaimana? sejak kapan Bapak dekat dengan hal-hal mistis ataupun horor? Soal dekat atau memiliki pengalaman hal yang horor mistis gitu ya? Iya Pak. Buat cilik mas. Jadi sejak kecil itu saya sudah sangat tertarik dengan hal yang bersifat horor ya. Sing medeni-medeni. Iya. Nah, Aduh ya. soalnya aku dhewe ya wedi. Sama semono ya. Jadi ya semakin penasaran dan ya sudah saya semakin tertarik untuk semakin dekat begitu. Iya. Untuk lebih tahu ya Pak ya. Nah, Justru rasa penasaran itu yang buat saya semakin ingin menyelidiki, ingin semakin dekat. Nah, begitu. Sejak kecil. Sebagai seorang pendeta ini Pak, bagaimana Pak Jarod menyikapi tentang hal-hal mistis atau horor ini? Ya, kalau saya sebagai seorang yang memiliki iman, Ya. hal-hal yang horor itu ya wajar. Hal-hal yang sifatnya mistis itu umum. Semua orang mungkin punya perasaan, punya pikiran, pengalaman Ya. gitu ya, yang bisa saja merasakan ketakutan, merasakan deg-degan, kaget. Nah, hal semacam itu biasa. Hanya bagaimana ketika kita menanggapi itu semua ya, ini perlu proses, Yes. gitu ya.
awal mula mungkin wong iso nganggo gumunan, kagetan, wedenan gitu kan, itu wajar. Iya. Begitu. Tapi kan lama-lama itu jadi tidak. Mengapa begitu? Ya karena semakin mengenal, semakin mengerti, memahami. Oh ngono. Iya. Nek gur ngono biasa lah. Kebiasaan. Biasa. Gitu. Terus Pak, pengalaman yang paling horor Lah Jawa wis. Ini kelihatannya sudah merasakan horor. yang enggak benar. Iya. Mulutnya udah horor itu. Hidupnya horor. Kisah cintanya horor. Ini trending ya. Pengalaman paling horor selama ini apa Pak? Yang membekas dalam diri Iya. Bapak? Kalau ini serius. Yes. Satu aja ya Pak. Ya. Pakai jaduan. Waktu saya itu kelas 4 SD. Langsung Pak. Iya. Itu sejak saya mengenal dan menggeluti tentang hal mistis. Saya waktu itu ikut di dalam sebuah pertunjukan akrobat. Nah, saya ingat sekali sore hari selesai, saya kemudian pulang. Tapi perasaan saya itu seperti ada yang mengikuti, Mas. Itu sore. Hingga sampai akhirnya saya itu terbayang-bayang orang tadi yang dibakar, orang tadi yang dilindas mobil, ada orang yang waktu itu dihilangkan gitu ya. Itu membuat saya terus teringat. Hingga akhirnya malam saya nggak bisa tidur. Nah, ketika saya itu melihat atap itu bergoyang. Lalu sampai akhirnya atap itu terbuka. Dan akhirnya segala bentuk hantu, ada yang namanya jangkong, ono jenenge pocongan, yo gundung pringis, wis pokoke semua komplit. Komplit paketnya Mas ya Pak. Iya, semua. Karena langsung waktu itu kelihatannya langsung menimpa saya. Waduh. Waktu itu saya kemudian berteriak keras. Semuanya kelihatannya kok sudah masuk di dalam diri saya. Lah, bareng aku melek. Waktu itu saya kan langsung merem, Mas. Ya. Aku ketiban. Iya. Horor, ketiban hantu, ketiban memediok. Iya. Conglah Pak. Waktu itu betul-betul saya kemudian membuka mata dan saya merasakan saat itu di dunia lain, Mas. Wow. Berpindah. Kui tenang, Mas. Lainnya mana Pak? Lainnya ya itulah yang sedang kita bicarakan. Oh. Ada di dunia lain, Mas. Begitu. Kita juga masih bertanya-tanya Pak. Lainnya itu lain mana? Ya, kelihatannya bukan seperti dunia Wah. yang ada sekarang ini yang kita tempati gitu ya, ya. kelihatannya masuk dalam dimensi-dimensi tertentu. Ketika saya itu melihat diri saya, bukan saya, melihat ibu saya kok sudah menjadi orang lain. Lalu kemudian saya dibawa ke sebuah tempat yang sama sekali belum saya kenal gitu. Kelihatannya ada orang banyak sekali, kok diem saja. Saya sapa, kok ya diem. Nah, ini kan sesuatu yang sangat baru dan ini dunia lain menurut saya. Iya. Nah, dan itu saya lalui sampai berbulan-bulan. Nek wong ngomong Jarot kuwi wiwit edan. Kelihatannya edan ini dalam maksud tertentu. Iya, mungkin bisa jadi saya ya seperti orang gila. Karena memang melihat bahwa dunia yang saya hadapi itu dunia lain. Sementara saya masih ada di dunia yang fana ini. Sebelumnya Mas Enar punya cerita mistis juga ataupun Ya. yang lain, teman atau Kalau aku sendiri sih pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi itu sama juga kayak Pak Jarod kan waktu masih kecil ya Pak ya. Nah, saya juga waktu itu masih kalau nggak salah SD ya, SD kelas 3 atau kelas berapa itu lupa saya. Pokoknya saya ingatnya itu waktu masih SD.
tempat tidur saya kan kamarnya sendiri, jadi nggak sama bapak ibu. Jadi saya tidur di kamar itu benar-benar sendiri. Terus malam itu nggak tahu kenapa tuh apa ya, susah banget mau tidur itu, kayak nggak enak badannya tuh, kayak nggak enak buat tidur aja gitu. Nah terus sesudah itu ya coba berdoa lah ya, berdoa semoga bisa cepat tidur. Nah, akhirnya tidurlah aku, tidur. Terus nggak tahu ini rasanya kayak bukan mimpi tapi kayak bener-bener nyata gitu loh. Jadi kayak aku tuh bisa ngelihat badanku sendiri lagi tidur dan posisinya itu ya kayak gitu itu. Nah terus jadi seolah-olah apa ya, kayak aku tuh ngerasa kayak keluar dari badanku sendiri gitu. Terus aku mulai jalan-jalan ya kan, jalan tapi kok rasanya kaki itu ringan banget gitu loh. Jadi kayak apa ya, nggak nampak lah, kayak aku melayang gitu. Aduh ini aku mulai rada bingung, takut. Terus aku mau teriak itu nggak keluar suara, jadi cuma gitu kayak apa ya, nyangkut suaranya itu. Terus habis itu kayak aku tuh dibawa ke tempat yang wah tinggi gitu ya, tinggi. Terus di tempat itu aku melihat ada satu cahaya ini kayak lampu yang benar-benar terang, itu langsung disorot ke mata gitu. Jadi ketika aku naik ke atas kan, pas naik itu semuanya kayak kosong gitu ya, kayak hitam gitu. Terus tiba-tiba ada satu cahaya gitu benar-benar terang, celap gitu. Aku otomatis langsung merem gini kan, nggak kelihatan apa-apa gini. Aku mau jalan aja bingung mau kemana, soalnya apa ya istilahnya, kayak aku tuh kayak buta gitu, jadi nggak bisa lihat apa-apa setelah lihat cahaya putih yang terang itu tadi. Nah terus aku mulai bertanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya, kok aku mulai kayak gini, aneh gitu kan. Terus aku coba ngomong dalam hati, tolong kembaliin aku dong ke tubuhku, aku capek gitu kan, dengan semua ini aku capek. Akhirnya nggak berapa lama terus aku rasanya kayak didorong, jadi didorong, benar-benar didorong keras gitu kan, kayak didos gitu. Terus aku kebangun kaget gitu kan, kebangun kaget, wah ini badan itu udah keringetan semua, udah benar-benar kasur aja sampai basah itu, kasur sampai basah. Habis masuk dunia lain. Nah kayaknya itu, jadi kasur basah udah, wah Mungkin ngompol kalau bisa jadi kemungkinan tuh. Iyalah. Atau yang lain. Ada yang lain. Atau yang lain. Tapi kalau yang lain kok masih SD. Itu aneh. Tapi kalau ngompol enggak sih, wong bantal terus spray yang di tanganku itu juga basah. Jadi satu kasur itu benar-benar basah gitu ya. Digujurkan tangi paling. Nah, bisa jadi kemungkinan tiga. Jadi kemungkinan itu juga. Tapi kalau digerujuk turun bangun, tak lihat pada tidur, papa mama pada tidur terus. Ya, aku semenjak itu jadi apa ya istilahnya? Jadi lebih peka terhadap hal-hal yang kayak gitu. Semenjak kejadian itu. Jadi istilahnya kalau lihat jelas itu nggak terlalu jelas banget, tapi bisa merasakan kehadirannya semenjak kejadian itu. Gitu. Ya sebenarnya ada kemiripan juga Mas. Iya. Jadi saya setelah mengalami ketemunya dengan para setan, mungkin kalau saya buka-buka Alkitab itu ada legion gitu ya, itu ada 6.000 pasukan gitu ya. Kalau ini dia kayak setan-setannya di sini ya. Nah, sampai akhirnya setelah saya mengalami itu ya saya seterusnya bisa merasakan gitu kan kehadiran semacam itu. Jadi lebih peka ya. Tapi lebih peka. sebelumnya kan Bapak sama Enar bisa merasakan nih. Ya, saya itu dari kecil sampai sekarang belum pernah melihat dan belum pernah merasakan kehadiran. Mosok. Jadi saya itu kok pura gitu loh.
dan menurut saya itu kayak mitos. Ya itu mungkin karena belum pernah mengalami ya, bisa jadi seperti itu. Atau perlu kita ajak supaya dia punya Boleh, Boleh itu. Dia tanya nih, Boleh. cari tempat yang angker gitu ya. Di mana tempat pernah ada orang yang jatuh di situ. Kita suruh dia uji nyali. Itulah bisa. maksudnya. Aduh. Ngerasa no piye. Baca episode selanjutnya. Oh, iya. Gas. Ditunggu ya gengs, ditunggu episode selanjutnya. Ya, oke, kita bawa tempat yang paling angker di dunia ini. Wah, di Dan saya akan Rumah mantan. Oh, Sebenarnya ini Pak, ya, yang angker banget. waduh, yang mengerikan tuh bukan hantu Pak, Hmm? tapi hantu yang berwujud manusia Pak. Oh, gitu ya. Yes. Mantanmu kok. Nah, tak urip-urip bareng yang mau. Masa sih? Iya. Oh, iya. Iya. Ya tapi bener sih, apa hantu yang menyerupai manusia itu lebih serem. Nah, iya toh. Karena kita kayak nggak bisa membedakan ini benar Hmm. apa bukan gitu loh. Nah, itu. Padahal apa ya? Nah. Sebenarnya apa? Itu dia, itu yang lebih serem sih sebenarnya. Oke, kita lanjut dari cerita teman-teman kita. Bisa dilihat, dibacakan Mas Sinar. Yes. Dari siapa? Secara garis besarnya aja. Oke, jadi ini Bisa. ada kiriman dari Nagita. Oke, cerita yang udah masuk. Jadi mau cerita nih, kan ada teman yang tetangganya pernah dapat kejadian mistis. Emang sih daerah rumahnya itu keras apa ya, kawasan sepi karena ada banyak bangunan bekas pabrik yang udah lama nggak kepakai dan sekarang ya istilahnya terbengkalai gitu. Oke. Nah terus waktu tetangga lagi nyari makan, emang udah pagi sekitar jam 2 selesai ronda. Terus pas mau pulang biasanya dia lewat daerah yang lebih ramai, tapi emang dia lebih milih daerah yang tempat pabrik terbengkalai itu gengs. Jadi istilahnya dia biar bisa lebih cepat gitu. Nah, terus tiba-tiba dia lihat ada banyak rambut yang terurai di jalan, dan pas dilihat di atasnya itu ada sesosok di pohon yang menatap dia. Ini mulai mistis ya. Terus Mulai horor. iya, dia pun mulai menguatkan diri untuk nggak memperhatikan dan tetap terus berjalan gitu ya, cepat-cepat melewati area itu. Terus, nah setelah itu dia setelah kira-kira 100 meter lebih di pohon itu dia lihat ke belakang ada apa ya istilahnya, ada kelegaan di situ karena sesosok yang dia lihat tadi itu udah nggak ada yang sebenarnya. Membuat tempat yang dilewati itu menjadi angker, tapi puji Tuhan dia nggak kenapa-napa. Nah, Puji Tuhan. Bagaimana pendapat Pak Jarod tentang cerita ini? Secara simpel saja. secara singkat. Ya itu tadi hantu. Hmm. Jadi dia lihat hantu. Nah hantu itu siapa? Gitu. Nah, masih menjadi pertanyaan. Tadi kamu bilang hantu yang paling Horor itu. horor itu mantan. Ya, Ya. bukan manusia Pak. Karena tadi kan juga manusia kan. Oh iya manusia. Tapi dia nggak kelihatan Pak. Itulah. Nah, jadi kalau ini memang benar-benar dia melihat sesosok hantu gitu ya. Dan sebenarnya apakah hantu itu ada gitu kan? Ya orang yang sudah pernah mengalami, ya mesti mengatakan ada, mesti mengatakan ada. Kemudian seperti Mas Jojo mungkin akan bilang nggak ada, Nggak ada, orang pernah belum lihat. pernah lihat tok gitu kan. Nah jadi ini dua jawaban yang berseberangan, dan saya mau katakan bahwa hantu itu apa dulu gitu ya. Jadi kalau hantu ini adalah roh-roh dari orang-orang yang mati. Nah, ini kelihatannya secara alkitabiah ini sebenarnya nggak bisa diterima. Karena keyakinan kita gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks iman gitu, ya orang mati itu langsung dibawa ke penghakiman. Coba nanti dibuka di Ibrani 9 ayat 27 itu kan jelas ya, begitu orang mati ya dihakimi gitu.
Jadi kalau ada roh yang gentayangan kemana-mana itu adalah rohnya orang mati, yakin aja bukan deh, gitu. Iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi orang-orang itu pada lihat ada bermerek-merek Pak, ada pocong, ada Ya, kuntilanak. itulah makanya. Jadi, Kenapa, Pak? nah makanya ini saya mau katakan bahwa sebenarnya itu sebenarnya adalah sebuah pantulan gitu ya. Boleh saya katakan pantulan dari kuasa kematian. Jadi hakikatnya, substansinya sebenarnya bicara soal kematian gitu loh. Jadi siapa sih yang nggak takut dengan mati? Iya. Ada nggak gitu ya? Kecuali orang mau bunuh diri sih. Nah, itu Pak. Dan orang bunuh diri sebenarnya dia juga ketakutan dengan hidupnya, gitu kan? Cari mati. Ya, ada cari mati dan ya itulah horor. Nah, jadi kalau toh sekarang itu ada kuntilanak, itu ada pocong, itu tadi ada yang terurai rambutnya dan nah, itu sosok ngesok apa deh. Jadi kalau di atas pohon gimana Pak? Itu tadi itu suster gantung. Ada lagi guys. Banyak merek gitu. Duh, nanti kita lihat. Oh, Ya, iya. ada. Saya mau katakan ada karena ada orang yang pernah. Melihat dan merasakan. Nah, ini sebenarnya apa sih? Hantu itu sebenarnya ya ini setan gitu loh. Ini iblis gitu. Ya. Iblis yakinkan kepada orang, kepada kita bahwa ini loh, ada rohnya dari adikmu yang sudah nggak ada. Ini rohnya dari orang tuamu yang sudah nggak ada gitu. Nah, ini sebenarnya pekerjaan iblis gitu. Nah, jadi sampai sekarang ini kalau saya itu lihat umpamanya muncul juga ada yang namanya gendruwo, itu yang namanya si dudung pringis, ada pocongan gitu ya. Ini sering nggak punya kepala Pak. Jadi Ya, makanya. makanya ada kayak gitu ya. Oh. Itu punya kepala nggak punya badan. Makan loh Pak. Nah, ya waduh. Nah, itulah makanya. Nah, itu semua saya rangkum sebenarnya ini adalah pekerjaan iblis sudah. Gitu. Dan itu ada loh. Gitu. Kira seperti itu. Oke. Kita nggak baca gitu. Oke, sebelum lanjut ke cerita kedua, mungkin bisa minum dulu Pak. Oke, thank you. Santai-santai. Iya, Sudah mulai kering nih. horor. Horor guys. Aduh. Ini bukan kopi, Mas. Oh. Ini air putih. Jadi jangan sok ngopi gitu ya. Ya, anggap aja ini kopi. Iya. Iya. Seruput. Biar horornya semakin kerasa ini. Iya, Roma. Ya, Pasti. lanjut. Oke, untuk cerita selanjutnya Mas Jojo mungkin bisa dibacakan. Langsung aja kita lanjut ke cerita kedua. Ini dari Mas Ewin. Jadi waktu SMP setiap sore nih Pak, setiap sore pas mau mandi, pas mandi kamar mandi ya Pak. Terus Udah horor itu. kamar mandi Pak, bentar. Belum ceritanya udah horor. Ngomong soal kamar mandi udah horor. Oh, Pas dia mandi, terus ada yang manggil Pak, ada yang ngetuk-ketuk. Win kan namanya Ewin tuh. Terus ketika dicek buka nggak ada orang. Terus kalau udah selesai mandinya itu, Mas Ewin langsung tanya sama orang tua, emang ada yang manggil saya toh Pak Bu? Dan ternyata enggak. Nah, selama itu cerita itu berlangsung selama pas SMP. Setelah itu dia udah terbiasa gitu loh Pak, dipanggil pas mandi, bahkan pas dus panggil lagi terus dipanggil gitu Pak. Ya, jadi terbiasa Pak, kan jadi setiap hari seperti itu yang membekas pada Mas Ewi. Gimana Bang menurut Bapak? Jadi dia merasa dipanggil. Iya, padahal nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, itu mungkin setannya apa ya? setannya Ya. menarik. Itu bisa jadi ya. Jadi yang dengarkan dia sendiri sih, bukan orang lain. Iya. Jadi memang bisa saja sebenarnya ini ada fenomena secara magis ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini bicara soal hantu yang benar-benar diperankan oleh karya iblis gitu ya. Oke, ini magis.
Nah, tapi juga sebenarnya ada sisi psikis, gitu ya. Jadi rupa-rupanya bisa saja loh ya. Ini Mas Erwin itu Mas Ewin. Hah? Ewin. Oke. Pelo Pak. Ewin, oke ya. Ini bisa jadi sebenarnya dia masih dengar-dengaran lah katakan ya, dengan panggilan dari orang tua kah atau siapa gitu ya, yang ya ketika sekali didengar kemudian terngiang-ngiang terus. Ya, karena apa? Karena mungkin dilatar belakangi dengan pekerjaan yang berat begitu ya, dengan penolakan gitu ya. Kadang-kadang kalau orang disuruh untuk bekerja itu kadang-kadang kan waktu capek gitu kan ya, berat gitu ya rasanya. Nah, waktu dipanggil itu rasanya itu nggak seneng gitu ya. Nah, ketika dia itu merasakan keberatan hati waktu dipanggil itu terngiang-ngiang terus sampai akhirnya ketika dia itu mandi, ya ini masih rasanya kayak dipanggil gitu ya. Rasanya kayak dipanggil. Nah, ini bisa jadi secara psikis ya. Jadi sebenarnya itu pun bisa dipakai oleh si iblis gitu ya. Tapi sisi psikis ini perlu kita perhatikan juga, Mas. Ya, jangan-jangan dia itu punya gangguan psikologis ya. Jadi bisa jadi. Nah, ini kedua gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dicek lagi, mungkin bisa begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ya bisa jadi, karena kan telinganya apa? Telinganya sakit. Ya, karena itu ujungnya kelebon coro, ya. Bisa wae kelebon Atus lah ya. Iya, bisa jadi. Saya sabune. Nah, bisa jadi. Ini berarti bukan soal faktor magis, bukan soal faktor psikis, tapi ini soal medis. Kan gitu kan? Bisa jadi. Jadi paling enggak lah kita berpikir dari tiga sisi ini, yuk kita bisa melihat seobjektif mungkin gitu. Baik kupingnya aja. Kakian curhat umpamanya gitu. Curhat ya? Nah, gitu ya. Wah, ini perlu dibersihkan. Karena apa rasanya tadi? Rasanya ada yang manggil-manggil padahal ini hanya faktor medis ya. Jadi ada kerusakan sedikit lah secara fisik ya. Nah, ini perlu secara medis diselesaikan. Oke, seperti itu kira-kira. Kita lanjut Mas Enar ke Nah, oke gengs, itu tadi cerita dari Ewin ya. Nah, sekarang kita akan bacain cerita selanjutnya. Ini ada dari Mas Novi. Wow. Mas Novi ini dia. Yofi. Sama Til. Oke. Jenenge wis bener ya. Nah, oke, jadi ini dia cerita waktu itu dia masuk shift malam karena di tempat kerjanya kan ada shift-shiftan gitulah ya. Shift malam sekitar jam 2 itu dia ke kamar mandi. Dia ke Kamar mandi lagi. Kamar mandi lagi. Berarti kamar mandi itu tempatnya horor ya. Iya. Kamar Dia, horor. dia habis dari kamar mandi, terus dia iseng-iseng masuk ke garasi. Nah, di garasi itu ada istilahnya apa ya, rombakan body bis yang habis kena kecelakaan gitu. Nah, habis kena kecelakaan dia masuk ke situ, terus waktu dia masuk ke dalam garasi itu dia dengar suara-suara. Nah, ini suara lagi nih, ada suara kayak ya barang jatuh lah, apalah segala macem, pokoknya kayak suara-suara yang mengganggu. Kayak istilahnya ada aktivitas yang dilakukan di situ padahal itu jam 2 pagi dan sepi, nggak ada orang. Terus ada juga dari dalam body bis yang dirombak itu dia dengar suara kayak orang mainin sekolah AC. Nah, cetak tuh. Terus akhirnya ya karena dia sendirian, suasananya gelap, dia takut kan. Akhirnya balik lagi ke tempat kerjanya dia.
awalnya sambil cepet-cepet nih, cepet-cepet terus sambil baca-baca doa gitulah, sambil berdoa terus ya udah akhirnya selesai untuk permasalahannya gitu. Kalau menurut jenengan gimana? Ya berarti kan ini sama ya, mirip. Jadi fenomenanya kan soal suara. Ya, suara Karena ada yang muncul tadi kelihatan berbentuk gambar, ada yang suara. berbentuk orang visual gitu. Nah ini sekarang suara gitu ya. Nah lagi-lagi ketika ya mendengarkan itu seorang ya, jadi memang ini pengalaman pribadi yang dia rasakan sendiri. Ada kemungkinan memang aktivitas yang tidak nampak itu lalu terdengar oleh seseorang, ya mungkin karena punya semacam apa ya, sixth sense gitulah ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan lebih, nah, kalau boleh dikatakan sixth sense tadi apa namanya, indera keenam gitu ya. Padahal sebenarnya indera itu ya cukup 5 aja, sampai ada yang 6 gitu. Wah. Ada Ada yang jatuh. Itu suara apa ya, Pak? Aduh. ini nggak perlu sixth sense kalau itu ya. Mulai. Iya. Indra telinga cukup ini, nggak perlu sampai indra keenam ini ya. Nah, jadi sebenarnya ada sih orang-orang yang punya kemampuan untuk mendengarkan hal semacam itu sementara. Ya, ini benar-benar aktivitas yang dilakukan oleh iblis gitu ya. Saya mau katakan iblis karena keterkaitannya dengan pekerjaannya emang begitu gitu ya. Nah, atau setan gitu. Sekalipun ada orang-orang tertentu ya, di situ ada pasar gitu ya, pasar setan namanya ya. Jadi rame. Kalau ada rame ya itu apa, terdiri dari roh-roh orang mati ya. Ada orang yang punya pemahaman seperti itu ya, ya silahkan. Tetapi bagi saya ini adalah pekerjaan iblis gitu ya, pekerjaan setan. Nah, akhirnya orang itu bisa saja mendengar, lalu kemudian dia sendiri yang merasakan dan dia ketakutan gitu ya. Apakah kemudian orang yang ketakutan itu berikutnya akan mendengar lagi gitu ya? Bisa jadi, ya, karena ketakutan itu sendiri sebenarnya membuat orang akan ya semakin penasaran gitu ya. Ketakutan itu membuat penasaran dan semakin dia takut maka sangat mungkin dia itu mendengarkan hal yang menakutkan itu ya. Beda kalau dilawan ya, biasanya kan tadi kan dibilang dia takut gitu ya. Nah, jadi hal yang menakutkan ini sebenarnya membuat dia semakin parah, maksud saya begitu. Ya. Dan ini disertai rasa penasaran loh ya, jangan keliru. Jadi rasa penasaran itu yang kemudian membuat dia semakin mendengarkan suara-suara yang menakutkan itu. Nah, beda kalau kira-kira ini dilawan. Nah, ini kuncinya, kapan-kapan lah kalau memang sudah dengar suara itu, ya udah dilawan aja, dengerin apa, langsung diteriakin atau apa gitu, nanti akan beda. Nah, karena ya ini bisa faktor-faktor psikologis gitu kan tadi, atau memang benar-benar faktor magis, ya, atau ini medis. Tapi ya dengan dilawan gitu ya, nggak takut ya. Ini minimal akan mengurangi apa hal-hal yang akan menakutkan gitu ya, dan mungkin pengalaman untuk mendengar lagi, mendengar suara-suara semacam itu ya kemungkinan banyak akan berkurang gitu ya. Tapi kalau semakin takut, wah ini semakin diintimidasi gitu loh, Semakin macam gitu. sama si iblisnya sendiri gitu lah. Yang kedua ya dengan dirinya sendiri gitu ya, itu kalau semakin takut. Nah, kuncinya apa? Jangan takut.
Itu udah, karena apa lagi-lagi itu sumbernya setan loh, gitu loh. Karena Kira-kira seperti itu. Pekerjaannya memang mengganggu. Iya, gitu. iya, gitu. Untuk yang jadi jangan takut ya. Iya lah. Masih ada cerita terakhir nih Pak. Masih ada ya? Ini terakhir atau berapa ya? Mungkin Iya, terakhir. terakhir. Nah, terakhir. Ini agak menarik sih Pak. Ini di tempat makan. Wah, beda. Makan. Tadi mandi-mandi terus sekarang makan. Mungkin ceritanya lapar Pak. Kita lanjut ke ceritanya si Kevin gitu. Dari Korea juga Pak ini. Oh iya, gimana nih? Ini dia makan di suatu tempat gitu, di food court gitu. Dia makan sebuah mie. Mangkok. Seporsi semangkok gitu. Wah. Ya saya ya gitu, seporsi gitu. Iya, itu. Seporsi dia makan mungkin sama temannya tapi dia nggak menjelaskan. Iya. Tapi lebih detailnya itu dia sebelum makan tiba-tiba mangkoknya itu bergerak Pak. Wah, ini. Terus si Kevin ini Panen luwe kuwi. si Kevin ini melihat sekitar Pak. Siapa tahu ada angin. Tapi kalau logika ya Pak, mangkok ada isinya. Kalau kena angin, dia nggak bergerak ya, Pak. Iya. Berat. Ya, tapi ini bisa bergerak. Ya si Kevin bingung. Terus dilihatin, terus dia bergerak lagi, semakin ke pinggir, dan akhirnya langsung dipegang gitu kan. Dia nggak jatuh. Terus dia langsung kayak ketakutan tuh Pak. Terus dia langsung jangan-jangan udah mikir overthinking gitu ya. Overthinking udah mikir yang enggak. Terus akhirnya si Kevin cepet-cepet makan dan pulang. Tetap dimakan juga. Ya tetap dimakan akhirnya kepepet gitu. Ya. Nah menurut Bapak gimana? Atau Oke. Nah, ini kalau sampai kepada hal yang sifatnya bukan makanan, bukan makanan ya? tapi sifatnya yang apa ya, visual gitu ya. Jadi Jelas. ya kalau tadi itu apa Suara-suara. ya yang pertama tadi Suara. ini bicara soal apa penampakan gitu ya. Jadi fenomena aja gitu, lalu kemudian berikutnya tadi soal suara gitu ya. Lah kalau ini ya nampak bener ya dan seperti bergerak gitu ya. Atau mungkin bergerak bener gitu ya. Ya itu. Tapi kan ceritanya bergerak bener. Ya bergerak. Nah, jadi ada kemungkinan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami orang bisa mengalami secara psikologis juga gitu. Itu tahu hasil halusinasi ya. Iya, halusinasi. Itu karena lapar Pak ya. Bisa jadi orang laparnya udah nggak bisa tahan gitu ya, lapar banget ya. Dan karena dia melihat seporsi mie tadi istimewa sekali, ketakutan kalau mie tadi mau diambil orang. Sehingga apa? Ketika dilihat begitu kelihatannya kok bergerak sendiri mau diambil orang ini kelihatannya gitu loh. Ternyata sudah diambil Pak. Ya. Aku lemot. Bisa jadi gitu ya. Nah, tapi ini serius. Jadi orang bisa saja terhinggap halusinasi. Begitu ya. Ini bergerak karena apa? Karena ternyata ada pikiran-pikiran di dalam dirinya yang mungkin ingin sekali memegangi mie itu tadi, semangkok mie itu tadi, dan yang pada akhirnya dia akan memegangi juga gitu ya. Intinya dia sudah memegangi ini, nggak kemana-mana lagi, nggak bergerak lagi kan gitu. Sebelumnya bergerak, nah ini perlu dibongkar. Bisa jadi ini mengalami halusinasi. Tetapi ya bisa jadi ya semuanya bisa kemungkinan kan, ya bergerak benar, begitu ya. Karena memang teori-teori semacam itu bisa mengantisipasi kejadian-kejadian nyata soal halusinasi, entah itu gejala psikologis ya. Itu bisa mengantisipasi, tetapi bisa jadi ini bergerak benar. Nah, kok bisa? Nah, ini yang memang belum bisa terjawab. Dan bisa saja ini digerakkan oleh kekuatan-kekuatan roh gitu ya, yang bisa menggerakkan benda-benda tertentu gitu ya. Memang
kita tidak bisa kemudian segala sesuatu itu dirasionalisasi, ya, karena serasionalisasi seperti apa gitu ya. Tapi memang kadang-kadang ada fenomena-fenomena, gejala-gejala yang otak kita ternyata nggak bisa menjangkau juga. Gitu. Nah justru itu yang akan kita sadari bahwa ada kuasa-kuasa juga gitu loh Mas. Ya, jadi kita juga punya satu kemampuan secara psikologis, secara mental gitu ya. Tetapi ternyata apa? Secara spiritual, secara roh, memang ada bagian-bagian yang tidak bisa kita jangkau. Begitu. Nah, ini yang saya lihat begitu loh Pak. Oke, nah itu tadi cerita-cerita dari teman-teman yang udah ngirimin pengalaman mistisnya, pengalaman horornya. Terima kasih teman-teman buat ceritanya. Nah, terus kita sebagai orang percaya itu apa yang harus kita lakukan Pak kalau kita menghadapi situasi atau hal-hal yang semacam itu? Oke, jadi ini keterkaitannya dengan pertanyaan pertama malah, ya. Bagaimana saya sebagai seorang rohaniwan gitu, seorang pendeta menghadapi persoalan-persoalan semacam ini ya, hal yang horor, yang menakutkan gitu kan. Nah, ini memang lagi-lagi kita terkait dengan iman Mas ya. Jadi apa yang sudah kita baca, yang kita pelajari dari Alkitab ini menjadi sumber inspirasi utama kita untuk menanggulangi dan mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi. Jadi rumusannya jelas, batasannya jelas, bahwa sebenarnya semua yang ditakuti, semua yang sangat menyeramkan, semua yang horor-horor gitu ya, ya ini sebenarnya adalah tindakan, pekerjaan, karya iblis gitu ya, karya setan, karya roh jahat. Karena apa? Ini memang pekerjaan mereka gitu ya. Jadi orang itu kalau sudah ditakut-takuti, udah itu pasti gampang sekali dikontrol. Orang itu kalau udah ditakuti, pasti dia bisa jadi penurut gitu lah. Nah ini strateginya kan begitu juga. Kalau kita udah takut-takut banget gitu, udah akhirnya apa? Kehidupan kita bisa di bawah kuasanya gitu. Nah, jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal bahwa nggak pernah ada sih yang namanya roh orang mati itu jadi hantu, itu nggak ada. Udah deh. Di film-film ya? Nah, kalau ada di film-film aja gitu, ya silakan. You percaya sama film ya silakan. Saya bicara soal kitab kok gitu kan. Itu sampai sekarang pun dengan pengalaman saya sejak kecil gitu ya, saya juga yang ya nggak perlu saya sebutkan gitu ya. Sekalipun beberapa kali banyak orang yang datang kepada saya untuk mendoakan orang yang akan mati, yang meninggal, juga bagaimana saya melihat dunia lain dalam tanda petik tadi yang sudah pernah saya lihat juga begitu. Di pengalaman-pengalaman yang menurut saya cukup horor juga gitu ya kalau orang belum pernah menjumpai itu. Nah, itu saya masih tetap berpegang teguh bahwa gitu ya, kalau ada muncul hantu, konteksnya kan hantu tadi ya, yang muncul banyak yang menakutkan tadi. Nah, itu adalah pekerjaan setan. Udah. Ya, ini pekerjaan setan. Dan karena ini pekerjaan setan, maka gitu ya, kita jangan sampai mudah takut. Kita yakin percaya bahwa sebenarnya kalau kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita pasti ya akan diberikan kekuatan deh, gitu ya. Nah, pengalaman yang paling populer soal takut menakuti, soal takut dengan hantu, Tuhan Yesus bersama murid-murid waktu ada di danau, di mana waktu itu murid-murid melihat sosok hantu pagi-pagi, benar gitu kan? Dia melihat ada hantu gitu kan? Nah ternyata apa itu? Ternyata bukan
Bukan hantu, karena hantu itu mah nggak ada gitu loh. Hantu itu mah nggak ada, kecuali pekerjaan setan tadi. Hantu dari orang mati tadi nggak ada. Nah, ternyata apa? Di situ muncul Tuhan Yesus, betul kan? Iya. Nah, ternyata apa? Bukan hantu, ternyata Tuhan kan gitu. Coba kita berharap begitu aja deh, gitu ya. Suatu kali kalau kita emang takut di situ ada apa yang menakut-nakuti kita, di situ kok ada hantu, ternyata di balik itu ada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, jadi yuk kita sekarang yakin aja deh, ya. Gak ada yang perlu ditakuti lagi. Kalau ada yang menakuti kita, ya kita berpegang pada iman. Yesus selalu menyertai kita, bahkan Tuhan Yesus yang terus memberikan kekuatan ya, di dalam mental hati kita, dan ya pasti kita diberikan ketenangan, kedamaian seperti waktu itu murid-murid Tuhan Yesus gitu ya, begitu dekat ternyata Tuhan gitu ya. Dan justru dari pengalaman itulah kita juga mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus ya. Ya wajar, takut itu wajar. Tapi jangan sampai kemudian kita lalu jatuh di dalam ketakutan, mati di dalam ketakutan, ya, takut di dalam kematian, ya gitu ya. Oke, jadi itu saja yang boleh kita lakukan, yang kita pegang, dan bagi anak-anak Tuhan, ya, kita tetap harus berani, gitu ya, bersama Tuhan Yesus. Siap. Jadi kesimpulan Bacem pada hari ini adalah jangan takut apapun yang terjadi, terus kita harus tetap percaya sama Tuhan. Terus kita tidak boleh, kalau ada sesuatu yang ya menurut itu menakutkan, kita tidak boleh overthinking ya, tidak boleh Pikir memikirkan positif. Nah, tidak boleh memikir hal-hal yang lain. Mungkin Mas Enar mau nambahin? Udah itu aja sih. Oke, untuk teman-teman Bacem, jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng. Ada ini. Terima kasih untuk Pak Jarod. Oke, begitu ya. Ya, semua sudah clear gitu ya. Oke. Mungkin besok-besok yuk kita bisa kunjungi tempat-tempat Boleh Pak, tapi saya nggak ikut ya Pak. Aduh, Beta. Tadi makanya belum Iya. pernah lihat. Belum dan jangan pernah Pak. Oke, begitu Mas Jojo. Oke, Mas Enar, Iya. thank you very much. Iya. Kita bisa jumpa lagi gitu ya di lain kesempatan. Iya, next time next. Oke. Itu saya pamit dulu. Ya. Ya. Oke, terima Saya kasih. akan menunggu, menanti sapaan teman-teman lagi gitu ya, untuk bareng-bareng di dalam baca. Wah, siap. Bahas Macem. Oke, saya langsung. Iya Pak. Oke, Pak. Oke. Ya, selamat Siap, terus Iya. melayani Tuhan Amin. dan Tuhan memberkati. Iya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima Oke. kasih. Menarik juga ya Nada pada hari ini. Walau agak lama ya, tapi sangat agak sensitif, Iya. sangat horor gitu. Iya. Se. Apa? Iya Mbak. Aku dapat WA tuh. Hah? Hah? Ya apa? WA. Serem sih. WA Aku apa? serem ya. Piye. Kok saya ki rampung Mbak sih? Kok saya iki Tentang enek kau ini loh. anu. Piye. Aku tuh apa dapat WA toh dari Ah. Pak Jarod. Ah. Kapan itu hari ini nggak bisa datang. Lah. Malah nanya reschedule. Loh. Lah, Ini loh. Bener. lah, Kita piye? lah, ya sih mau? Nggak tahu. Lah ini tadi siapa terus? Lah, iki mau sapa? Ini tadi jelas. Hah? Entah ya Mbak ini. Loh, Ya, nggak tahu. airnya habis. Di anu saya. Airnya habis. Di bos. Wis ya. Oke guys, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Bye. Thank you. Next video. Dah.